Setelah beberapa kali naik ke Room Edis TV dan mendengar cerita Irma, ada banyak yang memberikan dukungan terhadap Irma. Baik dalam bentuk pengajaran, nasihat, maupun doa. Tak hanya itu, Irma juga diajarkan agar tetap berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Di akhir diskusi, Irma diajak melipat tangan dan berdoa. Penasaran? Mari tonton videonya. Tapi sebelumnya, silahkan bagikan ke rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Gimana coba? Apa itu? Yang geruduk. Irma bukalah daftarnya, Irma cek. Siapa tahu dalamnya itu ada minyak goreng, beras itu, ada sabun, sampo dalamnya. Di Indomaret. Jadi Arden. gimana Irma proses beberapa minggu ini nggak komunikasi sama Yuli? Apa sudah ada kabar baik? Iya, ada kabar baik. Ada kabar baik. Kabar baiknya ya sudah disegerakan saja, katanya nggak usah lama-lama. Amin, amin. Tapi di Indonesia aja lah ya, nggak usah di Amerika ya, jauh kali. Apanya nikahnya? Nikahnya? Kan syarat nikah itu minimal kan ada pasangannya dulu kan. Jadi kalau pasangannya yang Saya satu di bingung sana, teman-teman. Saya bingung ini sebenarnya mau ngajak Irma masuk Kristen atau mau ngajak Irma cepet-cepet dapet jodoh. Agak repot. kayak Yuli nggak tahu ya. Irma itu ada yang komen katanya, Irma kamu itu sebenarnya mau masuk Kristen apa kamu tuh mau cari jodoh? Cari jodoh kamu ceramah tentang jodoh aja lah. Ada yang komen gitu. Kak Yuli sampai udah nggak kuat ini. Iya malam teman-teman. Malam semuanya, mohon maaf ya, baru sempat naik ke komalnya Irma. Beberapa hari kalian DM, saya nggak sempat ke komalnya Irma. Kayaknya beberapa hari ini tidak akan nge-live dulu karena Irma akan mempelajari Injil dulu untuk beberapa minggu karena Irma merasa sakit ya, karena apa sih RT 06 itu berilmu tapi tidak beradab di sini. Irma akan membuktikan bahwa Irma tuh jauh lebih jago nanti dari dia ya. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Allah. Semoga bener-bener. Kok ketawa? Ketawa juga lah aku. Nanti Irma catat ya, ada ayat Alkitab ya yang mungkin Irma baca nanti malam. Nanti Yuli kirim. Iya. Udah ayat apa aja yang Irma baca? Ya, Irmi ini kan adiknya Karlina loh, dari depan sampai belakang nih udah habis, dari depan sampai belakang lagi udah habis. Itu apa itu? Alkitab atau apa? Alkitab. Tapi Inggrisnya. Kan Irmi ini Karlina. Karlina tuh kemana ya? Nggak pernah naik lagi tempat Bang Edis. Kamu tuh semua kamu tanyain, nanti dari Karlina semua ditanyain yang naik-naik ke Bang Edis. Kamu cemburu tapi. Iya, sebenarnya pengen Irma basmi kuman. Kuman itu kan Irma basmin. Ntar dulu Irma turunkan Mbak Irma dulu nih. Mbak Irma turun dulu ya. Kita berdua saja. Di sini makanya aku tadi pagi lihat voice note-mu banyak sekali, aku langsung kepikiran ini kenapa lagi anak ini udah jarang berkabar, tiba-tiba banyak lagi voice note-nya. Kak Yuli, kenapa ya kayak RT 06 tuh mereka hanya berani DM gitu, hanya berani kayak ngomong itu lewat DM. Kenapa kalau mereka tidak menyukai kan seharusnya mereka ngomong langsung gitu kan. Irma kan nggak live nih, kenapa mereka tidak masuk dan mereka omongkan langsung gitu sama Irma? Kenapa harus DM, harus berbicaranya itu di DM? Karena mereka itu banyak mendusta ya Kak Yulia. Kalau sepengetahuan Yuli, ajaran mereka memang boleh seperti itu ya. Makanya kenapa perempuan itu kodratnya selalu di bawah dibandingkan kita wanita Kristen. Kalau wanita Kristen itu kita lebih berharga dari sebuah permata, Irma.
Makanya bersyukurlah Irma ketika Irma ada keterpanggilan untuk masuk jadi Kristen. Saya bisa yakin dan jamin tidak ada lagi yang namanya perceraian dalam suatu pernikahan. Tidak ada lagi namanya kekerasan dalam pernikahan. Tidak ada lagi larangan-larangan dalam pernikahan. Karena yang saya tahu di sebelah itu kan banyak larangannya. Irma nggak boleh keluar. Irma kalau dipukul harus terima. Bahkan Iya, seorang Irma kalau perempuan pun itu toilet juga setara harus dengan izin. masuk pun harus pakai kaki kanan kaki kiri. Nah jadi di kekristenan hal seperti itu kita diberikan namanya free will, kebebasan. Gitu. Jadi nggak ada kamu mau jongkok atau apa itu nggak ada larangan. Itu namanya free will dari Tuhan. Tapi beda. Teman suaraku kedengeran nggak sih kak? Kedengeran itu tuh kayak hal gak penting kali ya untuk di ini kan, kayak kita tuh udah dewasa mungkin kan udah paham juga gitu, kayak hal-hal tidak penting gitu ya kan sih. Iya. Jadi Nah, ini juga mungkin masukan buat Kak Irma ya. Kalau Kak Irma sudah tahu sekarang posisinya lagi di mana, Kak Irma jangan sesekali naik ke komal mereka. Yang ada Kak Irma nanti dibal-balin nanti di situ. iya, Irma pun gak ada niat lagi kok, kapok Irma, trauma Irma tuh langsung kecewa, nggak bakalan Irma. Lihat aja Irma nih ya, scroll buka TikTok, tiba-tiba muncul kan apologet mereka itu, langsung ke atasin aja, nggak maunya Irma lihat. Iya. Himbauan juga buat orang-orang muslim ini, lebih baik tidak usah menonton orang-orang yang di sana itu, tidak usah, karena tidak berbobot, tidak berfaedah gitu, tidak pantas untuk ditonton juga gitu. Tapi sejauh ini saya mau nanya sama Irma. Irma berdoanya masih masih sholat atau sudah berdoa lipat tangan bicara sama Tuhan gitu? Masih sholat Kak Yuli. Masih ya? Iyalah. Sebenarnya Irma tuh ada yang mau dipertanyakan gitu. Irma tuh Hmm. masih dalam kebimbangan, belum belum 100%, karena memang Irma tuh belum dibolehkan kan, belum dibolehkan untuk sembahyang juga di gereja itu. Terus Irma tuh hanya dikasih Alkitab-kitab untuk dibaca dulu, dipelajari. Tapi Irma tuh belum ada waktu kayak full gitu untuk membaca ini semua gitu, untuk pelajari semua, ya pelan-pelan. Mungkin dalam Iya. 3 bulan ya Irma. Iya, memang seperti itu Irman. Nggak bisa langsung baptisan gitu, nggak bisa. Kalau di keyakinan yang lain, dia bisa pindah iman pun jam 4 pagi, di TikTok pun itu bisa. Ayo cepat-cepat sebelum kamu nanti, kita tak tahu besok ini kita meninggoy dalam keadaan apa. Ayo sekarang pakai ininya gitu. Sah, sah, sah. Sah. Sebenarnya Irma kalau hanya mau ke gereja saja itu tidak ada masalah, tidak ada larangan. Nggak apa-apa Irma kalau kan, hanya untuk ke Irma tuh gereja. ke sana Kak Yuli, tapi ada jadwal. Irma tuh jam 1 sananya. Tapi cuma Hmm. diomong-omongin doang, kayak konseling gitu. Iya, itu bagus konseling. Konseling aja dulu. Nanti biasanya dari pihak gereja itu mengarahkan Irma gimana dulu baiknya Irma katekasasi pun kah? aneh ya Kak Yuli. Ya, Sebenarnya ketua ketua gerejanya itu kan omanya temen Irma. Nah dulu omahnya ini kayak mengajarkan Irma tuh tentang Kristen, bahkan kayak eh, pembaptisan. Kenapa sekarang kayak Irma udah mau Kristenan, malah dia suruh Irma pelajari gitu. iya memang itu Padahal yang sebenarnya. Padahal Irma tuh kan berteman tuh udah lama, kayak Irma tuh udah tau lah seluk beluknya kayak Kristen nih di mana gitu kan, sama temen-temen Irma yang non Muslim nih. Bahkan temen Irma ini punya gereja sendiri, omanya nih punya gereja sendiri, ketua gereja juga. Nah di sana waktu Irma berteman tuh, Irma belum kepikiran kayak perbedaan agama. Di situ Irma tuh nggak ada niat gitu untuk Kristen, bagi Irma sama aja gitu kan. Nah tapi omanya ini, kamu bakalan gini kalau di Kristen, belajar ini gitu kan. Bahkan Ya, kayak mempercepat Irma tuh untuk dibaptis gitu. Kayak Irma main ke kolam renang terus dia bilang, "Kamu sudah saya baptis," gitu. Ya kan dia hmm. bilangnya tuh. Tapi sekarang giliran Irma konseling nih ya, malah disuruh belajarnya sendiri. Disuruh, "Ya udah besok sini aja," gitu. Enggak, malah
disuruh konseling, kamu setiap hari Minggu jam 1 ke sini. Iya, Terus memang dia seperti itu, tanyakan dari Irma. apa yang Memang harus ada sampai pembelajaran kamu dulu. pelajari gitu. Iya. Mungkin itu maksudnya dia pendampingan sama kamu gitu. Makanya hari Iya. Minggu kamu disuruh ke gereja untuk ikut pendampingan. Emang seperti itu, Irma. Iya, Tidak bisa langsung cepat gitu. Nggak bisa. pendampingan terus konseling gitu sama Iya, dia. konseling. Nanti ada biasanya sesi kamu pendalaman tentang Alkitab, sejarah kekristenan. Itu biasanya diajarin sebelum Irma baptisan. Dan itu saya belum tahu ya kalau dari pihak gerejanya ya. Berapa lama biasanya. Nanti biasanya itu ada penjelasan. Berapa lama Irma harus mengikuti yang namanya proses pembelajaran dan katekisasi itu. Nanti biasanya dari pihak gereja itu menentukan tanggal kamu kapan dibaptis. Seperti itu, Irma. Memang Iya. pada dasarnya lebih baik belajar, Irma. Daripada banyak orang, dia hanya baptis, tapi dia setelah itu kamu ngapain dibaptis? Nggak tahu gitu. Ada Bang Budi Asal di ini siapa ya? Kayak ini. Tenang. Irma nggak ini? Hmm? Belum istirahat? Ya Allah, Kak Yuli tahu nggak? Irma tuh baru Nggak tahu. buka live aja. Yang typing aja udah. Irma baru buka live, yang typing itu apa? Irma katanya cepat pilih mimpin doa, mimpin doa. Ada Irma tuh baru buka live, belum ada 1 menit aja. Udah yang typing di bawah tuh udah sibuk nyariin siapa yang mimpin doa, siapa. Budi Asal ini siapa ya? Itu Bentar, pendeta. Oh, Pak Pendeta. Oke. Halo Irma. Halo, salam. Aku tadi DM kamu, tolong dibaca ya. Oh, DM Irma ya, Pak? Iya, Oh, oke. barusan aja aku DM. Iya, Pak. Makasih ya Pak Budi ya. Iya, Makasih, sama-sama. Pak. Jangan iri ya kalian, saya di Saya DM. mau kalau kamu Kalian jangan berkenan aku mau bilang-bilang, bimbing jangan kamu supaya bilang-bilang. mengerti dasar-dasar Irma di kekristenan DM gitu loh. ya. Nah, kalau ngomong di atas begini nih kan banyak yang dengar nggak enak, jadi makanya aku DM. Iya, Pak. Irma paham. Paham, apalagi di sini itu ini, Pak. Banyak kadrun. Iya, dengar mereka nanti nggak enak. Banyak kadrun nih teman-temannya Kak Yuli. Kalau kesini pasti bawa kadrun. Oke, Pak Pendeta. Ada lagi yang mau Saya disampaikan, Pak? suka apologet saya debat dengan Don Litan dan sebagainya dengan Bang Suma. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan, Pak Pendeta? Nggak, cuma mau membimbing kalau dia mau. Jadi Baik. kalau mau berikan nomor WA atau aku sudah berikan nomor WA aku. Jadi kamu bisa WA ke aku, nanti bahannya aku kirim. Kamu mau tertulis ada, mau video ada. Jadi yang aku berikan nanti dasar Kristen supaya kamu ngerti dasarnya. Karena kalau belajar langsung yang tingkatan tinggi kan nggak bisa. Harus belajar dasarnya dulu. Iya, Pak. Terima kasih. Nanti Irma buka DM-nya. Ini Pak maklum ini di sini tuh banyak mata-mata dari calon suami. Oh, suamimu masih tetap. Di sini Masih tuh tetap ini FNM. banyak teman-temannya calon suami. Jadi yang Oh, calon mantau-mantau masih ada. menemani gitu. Hah? Iya, suami Irma kan di sana di Amerika. Oh, suami. Saya gereja Protestan. Gereja di mana, Pak Pendeta? Gerejanya di Surabaya. Di mana, Pak Pendeta?
Surabaya. Oh, iya. Kemarin saya habis dari GK, Surabaya juga Pak, di GBI Nginden. GKRI Golgota. Jadi kalau mau lihat YouTube saya juga ada, tapi kalau kamu lihat YouTube sendiri kan kamu nggak tahu yang mana pelajaran dasar dan yang mana pelajaran tingkat tinggi gitu loh. Jadi kalau melalui WA nanti saya berikan yang pelajaran dasar dulu. Iya, Pak. Nanti Irma buka DM-nya. Irma tanya-tanya ya. Mungkin boleh diturunkan Irma nggak Pak? Sudah selesai Bapaknya. Kalau disampaikan tadi nanti Irma tinggal cek aja DM-nya. Ya, Makasih ya Pak Pendeta. oke sama-sama. Selamat malam ya. Oke, makasih Pak. Nanti ya DM-nya Irma buka ya. Ya, oke. Makasih. Ini Pak kita lagi Tapi berbincang. sejauh ini Irma pesan saya itu berkomunikasi sama saya tidak membatasi, hanya mungkin kita cukup komunikasi berdua masalah pendampingan ini. Nanti yang lain saya bisa nanti cari tahu dengan teman-teman saya yang lain. Oke? Oh, ada Bang Nabirong, silakan kalau Bang Nabirong mau naik, Bang Nabirong. Tolong naikkan, ada yang namanya Bang Nabirong, ada nggak? Bang Nabirong. Naikkan aja yang namanya Nabirong. Tuki Gin. Oh, Birong. Nabirong 102. Jadi TV kenapa nggak nge-live? Lagi sibuk untuk mempersiapkan pernikahan kita. Shalom. Salam Bang. Iya, Halo. gimana? Sehat Irma. Sehat Bang Nabirong. Iya. Aduh. Tadi soal itu ya. Nabirong pendeta juga. Wah, bukan. Saya tukang gorengan, Mbak. Saya tukang gorengan, kalau sore itu jualan yang dipikul. Kirain Pak Pendeta mau salim gitu ya, maksudnya mencium tangan. Ini kelamaan di sebelah nih. Kalau ngelihat orang sedikit ini langsung salim ya kan. Irma tuh kalau Giliran ngomongnya sama agak bisik-bisik, kalau ngomongnya agak bisik-bisik tuh kayak sedikit ngerinya apa? Takutnya pendeta atau takutnya Enggak. satu lagi dan nyabu. Nggak gini Ir, giliran sama ulama kan cium tangan bolak-balik, ketemu mamanya dia melo-melin. Iya. Justru mamanya harusnya yang dicium tangan. Ini ketemu mamanya pulang dari mana-mana, masuk aja lempar sepatu, lempar baju, kan gitu. Giliran sama ulama cium tangan bolak-balik, kalau sampai kapalan tuh tangan ulama. Iya, Tapi kita giliran nggak ketemu gitu loh. suaminya balsem. Cuek aja. Gitu. Kalau mau ketemu sama ulama tuh pakai parfum ya Bang ya, minor, pakai lipstick, pakai bedak ya kan. Kalau di Iya. rumah ketemu suaminya pakai apa Bang? Pakai Cuek kalpana, aja. berpanu. Iya. Iya. Oh iya, apa nih teman-teman apa nih? Kan kemarin Irma nekat naik ke Komal RT 6. Emang iya, Ir? Kemarin. Iya Bang. Mana diupload lagi, bilangnya Irma tuh menghina apa sih, memfitnah Islam. Irma dibilang memfitnah Islam, kalau Irma ini sebenarnya Kristen katanya, mengaku-ngaku Islam. Terus Irma tuh di DM-nya di spam DM. Mm-mm. Kalau Irma ini Wah, dibayar Gitu sama ya. Bang Edis settingan. Kalau Irma ini sebenarnya Kristen gitu. Cuma mengaku-ngaku sebagai Islam, kamu itu memfitnah gitu. Tapi giliran Irma kasih bukti dari apa yang Irma ini gitu, Mm-mm. bingungnya dia mau jawab apa. Tuh kan? Bingung mereka Bang, mereka bingung, nggak ada jawaban lagi, cuma oke aja. Terus dia bilang Nggak tahu ngomong apa lagi. Terbantahkan tuduhannya gitu ya. iya, Terbantahkan dan Irma tuduhannya. sudah patahkan. Terus bahkan dia memposting video Irma waktu Irma naik ke RT 06 itu kan,
tapi dipotong. Jadi seakan-akan Irma itu yang salah, sedangkan di situ itu pelakunya adalah Irma dengan orang-orang di situ kan. Jadi Irma tahu letak obrolan pertama sama potongan itu. Irma tahu, kata Irma, kalau kamu mau berdusta, kata Irma, kata ya mungkin apa yang ilmu yang kamu pelajari memang untuk berdusta, tapi video yang kamu upload ini, kata Irma, ini udah salah. Ini kamu ini sama dengan kayak apa ya, kayak mengintimidasi saya, seakan-akan saya yang memulai perkara ini. Padahal kamu ada di situ, bahkan momod di situ yang menjambak saya untuk naik gitu. Nah, tapi di sini kenapa videonya kayak seakan-akan kalian itu mengintimidasi saya, seakan-akan saya yang salah gitu. Seakan-akan saya yang ngegas duluan. Padahal apakah pantas mereka itu seorang apologet Islam yang kita ini sama-sama seiman? Apakah pantas saya dipermalukan di depan banyak orang, sedangkan di situ ada laki-laki perempuan hanya karena foto profil, Bang? Hanya karena pakaian, karena penampilan. Apakah pantas? Mereka itu berilmu kan? Sepatutnya kalau memang saya salah, jangan di situ. Itu kan itu kan ibaratnya publik kan. Banyak orang. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Enggak ada sebenarnya. Irma jadi Islam enggak ada Irma diajarkan seperti itu. Irma tahu. Bahkan kalau suami kita salah pun, bukannya kita itu langsung ngelabrak suami kita depan umum, marah-marahin dia, tidak ada. Tapi nanti di belakang, kalau dia pun seorang berilmu, seharusnya dia tahu tata krama, tahu adab, tahu apa sih, mana hal yang boleh dan yang tidak. Sedangkan dia itu hanya melihat foto profil saya, dia menghina saya, mencaci maki, bahkan kayak agama. Dia bilang, kamu malu ya menjadi Kristen, makanya kamu tidak mengakui kalau kamu itu seorang Kristen. Kamu itu Kristen pasundal ya, katanya. Masa berpakaian seperti itu, sedangkan katanya ibunya Yesus itu katanya berpakaian tertutup. Ibunya Yesus Sebentar itu Irma, izin Islam. saya potong. Irma boleh jadikan saya moderator sebentar saja? Sebentar aja Boleh, moderator. boleh. Bentar. Ya, oke Gimana lah. ya? Gini ya, Bentar Bang Nabirong, apapun yang bentar, Bang Nabirong. Aku mau bersihin warnes ini banyak berkeliaran di sini, Bentar dulu. makanya aku mau Kak Yuli gimana ini ya? titik Moderator. tiga yang Buka di bawah. tip Enggak, abaikan. foto aku ya, foto. Gimana sih Bang Nabirong? Tolong Bang Nabirong. Udah. Oke, Udah. makasih. Lanjut Bang Nabirong. ya, gini apapun yang mereka katakan ya kita udah ini dulu ya. Yang penting gini, mereka kalau ngelihat orang-orang kayak gitu memang ditarik ya Ir ya. Tetapi tergantung dari kitanya. Kalau kita memang tidak ada kepentingan dan tidak siap untuk itu, nggak usah kita naik. Yang saya dengar, kan nih, Bang Nabirong, yang Irma pertanyakan dan Irma bingung kan. Tugas mereka berapologet itu untuk apa? Hanya untuk memerangi kah? Kenapa mereka itu Ada tidak apologet di merangkul? keyakinan mereka, Irma. Kenapa mereka itu tidak merangkul orang yang di saat orang itu meragukan antara kedua agama? Seharusnya kan kayak dibenarkan, seharusnya kan dibimbing kayak penjelasannya yang benar tuh kayak gimana. Tapi mereka ini kayak berapologet hanya untuk memerangi gitu, hanya untuk menista, mengecam agama-agama orang gitu. Nah, Irma tuh bingung, mereka ini berapologet untuk apa? Mereka ini tidak ada kelembutan sedikit pun dari hati dia, tapi dia itu kayak melihat orang-orang non muslim ini seakan-akan kayak melihat daging, dan mereka itu seorang kanibal gitu, Bang. Jadi geragas, tau nggak, melihat kita non muslim nih, non muslim, mereka itu kayak menggeragas sekali, kayak mau makan gitu, nggak mengajak, nggak ada kelembutan sedikit pun, nggak ada etikat baik bertanya apa tujuannya. Kalaupun memang berdebat agama, setidaknya omonglah baik-baik, bukannya langsung Sebentar Irma, ngegas itu gitu. moderatornya, sebentar Bang Nabirong, mohon maaf. Moderatornya tolong tandai semuanya sampai di bawah. Jadi saya belum bisa ngatur ini yang wanes-wanes ini yang ketik-ketik di sini nih. Kan fotonya Yuli pas moderator itu sampai bawah Irma di scroll, tandai semuanya warna biru-biru biru. ada poin-poin yang boleh-bolehnya itu. Saya belum follow Irma loh. Boleh di follow nggak ya? Boleh. Rekam live, kelola tamu ya. Kelola tamu dan lainnya. Semuanya sampai di bawah Irma. Oke, udah kan. Thank you. Ya.
Gini saya jelaskan dulu apologet itu adalah pembelaan iman. Artinya ketika orang lain menyerang, baru kita bela dan menjawab, mempertanggungjawabkan. Itu artinya. Ya, jadi kalau menyerang orang lain itu bukan berapologet namanya. Gitu. Nah, lalu kenapa mereka ini tidak bisa seperti itu, kan menjawab. Setelah menjawab baru counter attack gitu. Jadi kita jawab dulu apa yang mereka pertanyaan, baru kita pertanyakan. Nah, mereka untuk itu. Kakak boleh cak di mana mereka hanya mengajar, tidak akan laku. Dan karena mereka pun tidak ngerti. Itu masalahnya. Iya, Kebanyakan benar yang kata Bang Edis, kalau mereka ngerti ya mereka berhenti. iya, mereka tuh kayak nggak Pensiun. paham, tau nggak? Memang Makanya mereka nggak paham gitu. kecewa gitu, kayak kecewa banget gitu Irma masuk ke situ. Kok mereka itu kayak dibilang mereka tidak berilmu, ya mereka itu seorang apologet gitu kan, pastinya berilmu, tapi kok kayak adabnya nggak ada, tata krama sama orang nggak ada, cara mereka merangkul sesama manusia nggak ada gitu. Jadi persis banget kayak lihat orang non muslim tuh dia itu kayak melihat daging, dan mereka itu seorang kanibalisme geragas gitu, kayak kalau di depan mungkin kayak udah kita itu diapain gitu kayak udah dicakar-cakarnya mungkin sama mereka itu. Kita tuh nggak, Irma malah naik itu nggak dikasih ngomongnya. Irma persilahkan mereka ngomong dulu, mereka hina saya dari penampil, dari foto profil kan, dilihat dari foto profil. Karena apa? Karena kalau akun ini nggak ada video, cuma ada foto profil aja. Foto profilnya pun diperangin sama dia. Jangan lagi Irma tuh mau bilang kalau Irma nih Kristen, orang dari foto profil aja dia perang kayak kucing mah itu ya. Foto aja dia gigit-gigit di jambaknya kayak orang gila gitu. Kayak orang stres gitu dia itu, kayak orang stres. Ya, ya gitulah ya. Mereka tuh kalau tidak bahas kita punya ya nggak akan ditonton orang. Iya, Saya makanya bisa jamin kenapa itu. ngasih tahu di sini lebih baik nggak usah ke sana, karena nggak ada gunanya Iya, juga ke sana itu. betul, betul. Karena apa? Semakin Nah, mereka itu tidak ada yang menonton, nanti pun berhenti sendiri. Nggak ada gunanya, karena gunanya mereka itu mereka hanya mempelajari untuk memerangi, untuk kayak apa ya, menista agama non muslim gitu. Tapi mereka itu bukan untuk mengajak kebaikan, membimbing. Mereka itu tidak ada perasaan ke situ. Tapi mereka itu persis kayak untuk menyakari saja. Tidak ada rasa merangkul, membenarkan. Kalau kamu salah, kamu baca surat ini biar kamu sedikit paham ini. Nggak ada, dia nggak adanya. Dia hanya kayak gitu aja. Ih, bang, coba kalau di sana itu ya kayak Irma tuh nggak pernah ini kan, orangnya nggak pernah ngurusin begitu agama banget ya. Tapi pas naik mm-mm. sekali di RT 06 itu kaget, Irma kaget. Kayak Baru tahu beda tabiatnya kali mereka gitu. ya. Baru Iya, tahu tabiatnya ya. iya Oke, kayak ya memang seperti beneran itu. beda gitu ya. Terus Irma naik ke Mm-mm. room non muslim. Tapi Irma di DM-nya, tahu nggak? Di DM-nya, kamu tuh salah tempat. Kamu tuh Hmm. seharusnya kalau mau bercerita, kamu tuh seharusnya ke room Islam, apologet Islam. Mereka lebih paham tentang Islam. Ternyata apa? Pas Irma naikin, cewanya Irma yang didapat. Ya. Disuruh naiknya Tapi berceritanya di mm, komal-komal orang Islam, di ulama-ulama, di orang-orang beragama Islam. Sekalinya Irma naik di sana, wah kecewanya, ternyata lebih tenang Irma itu cerita di tempatnya Bang Edis, lebih tahu tata krama, lebih tahu adab, lebih tahu sopan santun. Tapi kalau di room 06 itu apa yang dapat kayak racun aja. Kecewa, nggak bakalan Irma masuk lagi ke rumah orang kayak gitu. Mending kayak kalian nih yang muslim lebih baik nggak usah ditonton, nggak penting orang itu. Nggak usah ditontonnya, semakin ditontonnya itu semakin kayak orang bener gitu, merendahkan orang tuh seenaknya. Tahu nggak Bang Nabirong? Dia bilang Irma ini Kristenan pas sundal katanya. Kamu malu ya menjadi orang Kristen, makanya kamu nggak ngakuin katanya agama kamu. Oh iya sih, kamu pantas katanya. Profil kamu aja fotonya seksi kayak gitu. Orang Tuhan kamu aja telanjang. Apakah pantas dia bilang seperti itu?
Kalau dia berilmu, dia tidak sepantasnya bilang kita ini sama-sama perempuan. Dia merendahkan perempuan lain itu di publik, Bang. Ya kan, di publik. Iya, Bahkan iya. di situ yang dibilangnya tuh ada gurunda. Kayak gurunda ada ketuanya di situ. Kan? Oh, Dibilangnya kan ada ketuanya. Kenapa oh, ketuanya si Enjum, nih diem ada aja, tapi Enjum, ketuanya, hah? ada Enjum di situ, Enjum. Iya, itu pun sama. Itu pun Hmm, yang sering Irma support juga, Bang. Kalau mereka itu apa sih nge-live cuma sebatas cari makan, saya itu pernah nyumbang untuk makan yang dia makan itu. Tahu nggak? Tapi Irma nih jujur, oh, kalau masalah ke situ Irma nggak mau ngungkit dari apa yang sudah Irma kasih. Tapi iya, kalau iya, rasa iya. sakit Irma luapin. Kalau mereka itu cuma memerangi orang hanya untuk mencari makan di live kayak gini. Saya pernah nyumbang apa yang dia makan berarti kan? Tahu nggak? Nah, di situ Hmm, apa sih katanya tuh ada seorang gurundanya itu. Tapi kenapa iya. saya diolok-oloknya di sana, Bang. Dibilangnya Pak Sundal dengan penampilan foto profil saya yang terbuka, dia hina Yesus aja nggak. Tidak ada yang melarang itu, tidak ada yang marahin, Tidak, tidak ada yang. tidak ada, Bang. Bahkan gurundanya ini pun diam saja. Seharusnya dia itu lebih berpikir, perempuan itu seharusnya lebih berpikir. Saya, foto profil saya terbuka, misalnya seksi baju saya, ya Bang ya. Hmm. Saya tidak melakukan hal yang seperti dia lakukan. Apakah dia pantas seorang perempuan nge-live bersama laki-laki dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi? Apakah pantas? Coba, yang pesundal itu seharusnya yang berpikir itu mereka. Seharusnya mereka sendiri itu berpikir. Saya tidak punya suami ya Bang ya. Saya tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi mereka punya suami, Ya. punya anak. Tapi tiap hari di live sama laki-laki. Ngobrol sama laki-laki. Memerangi agama lain sama laki-laki itu. Apakah pantas? Hah? Seperti itu. Yang pesundal itu mereka, pesundal online. Ya. Iya. Kalau Karena misalnya harusnya bukan muhrim ya. Harusnya nggak boleh ya, bukan iya, muhrim ya. ya nggak pantas Bang, nggak pantas. Apalagi dia tuh punya suami, uruslah suaminya, uruslah anaknya. Dibanding dia tuh memerangi agama orang, ya enggak? Kan kayak gitu kan ada tugasnya lagi yang mungkin kan. Kayak ulama-ulama besar Oke. atau siapa gitu. Jadi perempuan ngapain gitu. Apalagi kita nih seiman, sama-sama perempuan. Dia mengolok-olok saya di depan umum Bang. Di depan live itu kan banyak orang di situ, bahkan ada gurunda. Dia mengolok-olok seakan-akan saya manusia paling rendah, sedangkan dia paling suci dan paling sempurna, tanpa dia berpikir kalau dia itu di sana cuma nyari sesuap nasi. Apa yang nasi yang pernah dia makan itu ada saya sumbangnya di sana. Tahu gak? Tapi tidak malu kalau dia tahu itu Bang. Nah makanya Irma itu udah chatting Bang, orang yang DM saya, bahkan orang yang ngupload video itu. Saya udah chatting, saya udah kasih bukti. Orangnya nggak berani jawab. Diam dia setelah tahu. Padahal dia apa? Awalnya Bang, dia hina saya. Saya ini seorang Kristen, ngaku-ngaku Islam, kata dia kan. Saya dibilang pesundal, saya ya pokoknya dia merendahkan saya, segala foto profil saya dipajangnya di video dia di sana. Setelah saya kasih screenshot, kamu mau tahu nggak saya siapa? Kata saya kan. Kalau misalnya kamu bilang kalau kamu mengenal saya itu sudah lama, kamu mengikuti saya sudah lama, berarti seharusnya kamu tuh tahu gitu di mana saya itu stay. Kamu kenal saya sudah lama, kamu mengikuti saya sudah lama, kenapa orang Kristen jauh lebih tahu saya? Bahkan di pitik saya itu, saya diomong sama orang Kristen, bukannya kamu itu spendernya ini, bukannya kamu itu spendernya ini, bukannya kamu itu stay-nya di room-room Islam, kenapa kamu itu berceritanya di tempatnya Bang Edis? Nah, orang Kristen jauh lebih tahu siapa saya, Bang. Bahkan ini yang orang RT 06-nya, dia ngaku kenal saya udah lama, tapi sebagai Kristen. Apa yang enggak dia itu dusta itu. Iya, iya. Dusta kan Tadi gitu, tadi Bang. saya baca di bawah ya, Ir. Saya baca di bawah katanya, Bang, ini dulu sering di roomnya Zuma dan dia spender sering kasih gift. Nah, kalau saya lihat peringkat itunya sih, ya iya bisa jadi karena tinggi juga kan. Banyak Bang, banyak orang Itu. Kristen
di sini. Iya, Aisyah iya. nih, yang di bawah nih, Aisyah. Dia tahu bang, Ah, 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 bahkan ah. dia aja pernah ya hujat Irma karena Irma tuh seringnya di Di apologet. sana. Iya, apologet 06 seringnya di sana. Hmm. Bahkan Irma tuh dibilang, oh ini LC-nya si ini. Irma sama dihujat juga sama orang Kristen nih. Bukannya dipuji-puji Tapi sama orang Kristen, enggak, Irma pun dihujatnya sama. Karena Irma waktu itu belum itu kenal Bang Aisyah tuh Edis, emang gimana? mengaku salah kau Aisyah. Aisyah, ngaku kau. Itu orangnya hadir Iya, katanya. Aisyahnya tuh ada di sini. Iya, 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 iya. Jadi artinya terbukti memang dari teman-teman yang lain pun tahu ya. Tapi gini. Apapun itu, forget it lah ya. Kalau kembali ke sana, kita tidak akan bisa meninggalkan itu. Jadi Cuma apapun yang yang Irma mereka katakan, kecewain tuh gini ya bang, sudah Irma gitu. tuh Karena kan di memang, DM ya kan, di mm, DM sama mm, apologet kayak apologet terkenal lah. Dia bilang kan, Irma nih salah room untuk bercerita. Kamu salah katanya, kamu seharusnya bercerita itu bukannya sama non muslim ataupun sama Edis. Seharusnya kamu tuh nyari apologet tuh Islam, komalan-komalan orang Islam katanya kan, biar kamu tuh diarahkan dengan hal-hal yang Islami gitu ya. Ternyata apa? Cara orang Islam aja mereka itu bukan untuk membimbing kita yang tengah kebingungan, tapi dia itu hanya mempelajari ilmu untuk memerangi gitu. Tahu nggak bang? Hanya untuk memerangi orang-orang non-muslim. Bingung Irma pun. ya, ya harusnya Irman nanya gini, memang room di mana saya harus bisa belajar? Yang saya tahu semua room itu rata-rata pembahasannya kitab sebelah, gitu. Iya kan? Gitu. Tetapi ya sudah, maksud saya gini loh, lupakan yang telah lalu ya, harus mengarah pada tujuanmu. Apa sih tujuanmu gitu ya? Apa sih yang harus ke depannya ini harus bagaimana? Kalau kau masih menyimpan itu terus, artinya kau sulit untuk mengampuni mereka nantinya. Tapi kau sudah tahu mereka Aku nggak bakalan aku nanti ampuni. Dia sudah ampuni menista nanti. saya, dia sudah merendahkan saya serendah-rendahnya di depan umum Nggak itu apa-apa. kan. Di depan publik saya akan ingat dan saya tidak bakalan ikhlas dengan apa yang dia omongin nanti Pertanyaannya diumbar-umbar begini, kepada dia. Pertanyaannya begini, apakah ketika merendahkanmu kau menjadi rendah? Kan tidak. Betul tidak? Apakah Iya. ketika mereka mengejekmu, apakah kau menjadi rendah? Kan tidak. Nah, disinilah Yesus mengajarkan ampuni mereka. Tapi Belajar saya untuk bukan mengasihi Yesus, mereka, nggak mau mengampuni saya mereka. ampuni. Tetapi kita belajar untuk seperti dia. Makanya ku mau sepertimu, kan gitu kan. Yesus gitu. Nah, jadi artinya kita harus belajar nih mengampuni orang lain supaya kita pun diampuni seperti itu. Jadi itulah aku bilang, lupakanlah, cobalah lupakan, jangan terlalu juga main ke sana, nanti kau timbul terus sakit hatinya gitu. Kalau kau mau live aja sendiri gitu. Teman-teman yang kau anggap enak diajak ngobrol ya kau ngajak ngobrol mereka. Kalau kau nggak kenal ya sudah lupakan gitu, nggak usah. Saran saya sih itu dulu gitu. Lalu tujuanmu mau kemana gitu, belajar ya sudah, silakan belajar pelan-pelan, belajar Kemarin tuh mengenal. kayak Irma tuh Bang Nabirong tahu nggak, semalam itu Irma tuh udah meluapkan emosi ya. Irma tuh sebenarnya udah lega gitu. Dari semalam pun udah meluapkan rasa emosi. Irma tuh udah ngerasa lega gitu, udah merasa tenang. Bahkan Irma tuh udah sempet tutup akun juga ya. Jadi kayak udah tenang lah gitu. Tiba-tiba Bang, Irma tuh baru on lagi kan di TikTok. Nah, di DM-nya sama Momod yang di sana naikin Irma itu. Nah, Irma cek video dia kan, Irma cek PT-nya nih orang nih. Ternyata video Irma kemarin naik di sana itu diuploadnya sama dia. Emang sih nggak IP yang nge-like aja cuma dua orang aja. Cuma dia itu ngupload, dipotong omongannya itu bang. Jadi dia itu jadi kayak orang yang bakalan denger itu dikiranya Irma yang memulai obrolan itu. Padahal yang menista Irma awalnya itu ibu-ibu di sana itu gitu. Tapi video itu dipotongnya jadi di mana dia upload itu di saat Irma yang lagi emosi gitu. Ya Bang Nabirong tahu kan gimana rasanya kayak Ya, Bang Nabirong tahu ya, apa ya. sih
Orang ini nggak kenal saya, tapi kok menghakimi saya seakan-akan dia ini tahu banget siapa saya gitu. Bahkan dia bilang eh, sampai level-level aja diomongnya sama dia hasil pesundal katanya kan, hasil pesundal. Levelnya tinggi itu hasil dari pesundal. Apa ya pantasnya dia bilang kayak gitu? Hah? Pantas? Kalau Orang aku jadi gila Irma, lah aku dia. bilang begini. Levelku gini, kalau aku dibilang kayak gitu pada saat itu, aku bilang levelku ini tinggi karena menyumbang kalian. Kalau kalian boleh tanya orang-orang, gituin aja. Jadi ternyata kalian Tapi memakan Irma tuh nggak mau hasilnya, ngomongin dari bukan apa yang saya udah yang Irma makan. kasih tuh. Ini loh Bang Iya, Nabila, biar tadinya tuh mukul sebenarnya mereka Irma tuh harusnya nggak mau seperti itu. ngomong ya dari apa yang udah Irma kasih tuh, karena hal yang udah nggak ada tuh nggak bakalan balik lagi juga ya. Cuma satu orang nih, Momod Iya, ini yang iya. upload video ini, dia itu katanya tahu Irma. Kalau Mm. Irma ini seorang Kristen, cuma mengaku-ngaku sebagai Islam gitu. Dia bilang Irma itu memfitnah Islam. Nah di sini Irma kasih screenshotan sama dia. Kata Irma, kalau saya Kristen, nah ini adalah transferan uang untuk menzakatkan anak saya, ya, untuk menyumbang lewat Pak Ustadz, lewat apologet Islam, ya kan, semacam kayak Bang Edis lah punya rencana rumah apologet kan di Islam juga ada kan, Iya, di iya. RT06 itu banyak kan mereka kayak buat orang-orang yang tidak mampu, entah itu panti asuhan, entah itu. Nah, API. Irma tunjukin lah ke dia screenshotan. Kalau saya Kristen, mungkin saya menyumbang itu untuknya sesama iman saya. Kenapa saya menzakatkan ini hasil ini transferan saya berkali-kali sama ustadznya untuk dizakatkan orang tua saya, untuk dizakatkan anak saya. Terus dia bilang, dia sudah malu nih Bang, dia sudah malu kan posisinya di situ. Sedikit Irma udah kasih tahu siapa saya, nah dia sedikit malu. Saya tidak butuh bukti seperti itu. Kata saya membuktikan ini bukan saya itu melibatkan apologet ini untuk mencampuri urusan kita, tapi saya bukan tipe orang yang omong kosong kayak kamu, menuduh orang, memfitnah orang, menista orang tanpa bukti. Tapi saya memberi kamu gambaran, bukti dari apa yang saya lakukan. Ini kan saya membuktikan ke kamu kalau saya ini bukan omong kosong. Jadi next time kamu tidak bisa menghakimi saya kalau saya ini seorang Kristen dan memfitnah Islam. Ya tak, Bang? Terus dia udah bingung itu, Bang. Iya, Mau iya. jawab apa? Bingungnya dia. Oke, kata dia kan. Oke aja. Terus dia bilang lah, terus mau kamu apa? Saya upload lagi apa katanya video ini dengan kata ini nggak usah kamu upload lagi. Kalau kamu merasanya senang dengan mengupload video saya yang seakan-akan itu omongan saya yang memancing, ya silahkan. Itu kan akun kamu, TikTok kamu. Kalau kamu merasanya benar dengan postingan kamu itu, ya silahkan saja. Tapi setidaknya di sini saya dan kamu itu bisa membedakan. Kalau yang berdusta itu sebenarnya kamu. Irma kan gitu kan? Iya, karena di situ kan Irma yang melakukan perdebatan di Komal itu. Iya, Tapi harusnya Irma tuh tahu gini, kenapa Irma tuh tidak sampai ngomong apa-apa kayak gitu. bilang. Gini. Ya, kalau lain kali nextnya ya, kalau ada yang seperti itu menuduh-nuduh seperti itu bilang, nanti saya stitch dengan bukti transferan saya kepada kalian itu bagaimana? Saya akan tunjukkan bukti transferan. Dia bilang kan kayak gini, Bang Nabiro. Kamu ngapain katanya kirim-kirim kayak gini? Saya tidak butuh kamu melibatkan apologet terkenal ini. Kata saya, Bang, ini loh saya baru satu apologet, kata saya. Belum semuanya saya kirimin ke kamu. Ke kamu menista saya bisa aja Bang. Kalau saya ini jahat mungkin ya, saya bisa aja saya beberkan itu. Kamu menuduh saya, menista saya, bilang saya ini memfitnah Islam. Kalau saya ini seorang Kristen, kalau saya mau jahat Bang, transferan ini semuanya bisa aja saya upload di PT saya. Tengah ramenya PT saya tuh kalau mau saya upload. Kamu upload video itu aja, yang nge-like aja cuma 2, yang nonton aja cuma beberapa puluh orang. Saya mau ini nih, kata saya, kalau saya mau jahat kayak kamu, nih bukti transferan semua nih, kirim nih, bisa screenshot saya tempelin tuh di video di saya tuh, kata Irma kan. Iya. Karena nggak ada, Iya. dia Bang, diam dia, Iya. jawabnya. Iya, bisa saja kan kita bikin VT. Nonton dia.
Ya, bisa saja kita bikin VT, kita bukti transfer nih, ya kan? Yang menuduh saya nih ya, tolong diperhatikan nih, gitu. Yang menuduh saya hasil hasil dari pesunsun, nih kalian yang memakan ini, bilang gitu, selesai kalau mau. Tapi kan nggak mau, nggak usah juga, gitu ya. Iya. Artinya ya sudah, seperti yang saya bilang tadi. Bahkan Bang ya, Irma tuh ngomong ke Uh, dia. Bang, kata Irma kan, Irma di DM tuh Irma bilang, Bang, apa yang saya screenshotin ke abang, yang Irma kasih bukti ke kamu, cukup kamu sama saya saja yang tahu, kata Irma kan, karena saya pun ikhlas lillahi ta'ala apa yang saya udah ya, kasihkan, apa yang saya udah support di sana, saya udah ikhlaskan lillahi ta'ala dari hati saya tidak mau kayak mengungkit dari apa yang saya kasih, tapi ini kan abang memfitnah saya, abang memfitnah Bang Edis, kata Irma kan, abang memfitnah orang-orang non muslim, ini kan sama aja abang berdosa, sebab itu Irma tuh mengasih bukti ke abang, kata Irma kan. Nah, next time abang itu hmm, jangan semena-mena, kata Irma kan. Dan dia bilang oke hmm, aja udah, ya, nggak ada ya. dia mau jawab Yuli lagi kemana juga, Yuli? Yuli kemana? turun kayaknya, ada telepon kali. Iya, iya kali. Naik lagi lah nanti. Iya kayak gitu sih Ir, menurutku ya kayak gitu ya. Ya sudahlah, fokuslah pada ke depan, Obatnya pada Bang Edis tujuanmu ke baru depan. tenang. Nggak bisa, nggak bisa Irma tuh. Malah kalau naik di tempatnya Bang Edis, Irma tuh dibilangin mau pakai toa itu loh, pakai toa yang kencang itu. Bang Edis, Irma kecewa. Ya, 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 gitulah Ir ya. Jadi eh tapi nanti gini, sebagai orang yang baik ya pastinya kita akan belajar untuk mengampuni. Bang Belajarlah Nabirong, mengampuni Bang Ir. Nabirong Ya. katanya kasih kesempatan ngomong Nabirong Irma. Ya. Nggak Mungkin apa-apa Irma tau, nggak apa-apa, nggak bacot apa-apa. aja kali ya. Ya artinya kayak gitu ya. Belajarlah nanti untuk mengampuni, belajarlah pelan-pelan. Memang tidak semudah itu, Ir. Sakit hati itu tidak semudah itu untuk bisa kita lupakan ya. Tetapi nanti Irma belajarlah untuk itu supaya Irma tenang juga gitu. Ketika kita udah mengampuni ya sudah gitu. Kita sudah lupakan itu, kita tenang. Jadi tidak panas terus hati kita gitu loh. Itu sih. Nah, mungkin ada Bang Wajah Semut. Halo Bang, apa kabar Bang? Apa kabar Bang? Halo, iya kabar Iya, baik, apa kabar Medan nih? Apa kabar Medan? Sehat? kabar baik, Baik ya. sehat, Oke, masih ya masih aktif kah untuk mencari-cari masih, berita-berita? masih Oke lah lah. masih. Ya, ya mau sapa-sapa Kak Irmanya mungkin? Silakan, silakan. Iya, saya baru tadi udah nyimak-nyimak di bawah kan. Ya memang untuk saat ini mungkin Irma kan belum bisa mengampuni. Ya kita maklum karena ya perempuan itu kan memang hatinya lembut ya. Ya kita nggak memaksakan lah untuk hari ini atau besok untuk mengampuni mereka kan Irma. Tapi saya yakin suatu saat juga hati Irma juga akan menjadi seperti salju sebenarnya. Nanti juga akan diampuni kok itu. Saya percaya itu. Jadi ya untuk sekarang mungkin agak sulit ya, nggak mau mengampuni. Tapi ingat kata-kata saya. Ingat nih kata-kata saya. Suatu saat itu pasti akan kamu ampuni. Artinya apa? Memang selayaknya harus begitu. Ya di saat sekarang mungkin lagi kesal-kesalnya lah saya katakan, atau mungkin lagi ada sesuatu hal yang mengganjal, ya kita maklumi sebenarnya. Tapi suatu saat yang saya sampaikan itu akan diampuni juga. Karena saya tahu hatinya Irma ini hatinya sesejuk salju sebenarnya. Dia orang baik sebenarnya. Tetapi dia di saat dia marah, ya begini nih kondisinya gitu. Iya, Bang Wajah Semut gimana ya? Irma tuh kayak Irma pun susah banget mengontrol emosi. Dimana kayak emosi di dalam hati Irma tuh kayak belum diluapin tuh. Irma tuh masih kayak dangkal banget kan? Kenapa ya? Kayak nggak bisa banget. Tapi setelah menyampaikan unek-unek dari apa yang Irma pendam itu, nah di situ nanti Irma tuh kayak ada penyesalan. Ih ngapain juga gitu Irma nih buang-buang tenaga untuk menjelaskan orang yang tidak seharusnya Irma jelaskan, orang yang tidak bakalan mengerti dari apa yang saya jelaskan, kayak itu kan buang-buang tenaga aja kan. Nah di situ tapi di mana Irma udah meluapkan rasa emosi itu, kayak emang udah tenang gitu.
tenang dibanding kayak orang yang bisa memendam emosi tapi sekalinya marah gitu kan bisa melakukan hal-hal nekat dan penyesalan yang gak ada artinya lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau Irma ini kalau marah memendam rasa marah itu di hati, tapi kalau udah diluapin gitu tenang gitu, udah tenang. Iya, jadi saya kebetulan lebih 5 tahun saya tinggal di tanah Sunda. Jadi saya tahu banget Irma hati-hati bukan orang Sunda. Sunda loh, Irma Sunda Butar, Sunda Butar. Iya, Sunda Iya, Butar jadi Irma itu. kita juga kita gini. Begini Irma, kita kan juga bisa melihat secara psikologi dari layar handphone ini kan. Sebenarnya secara pelan-pelan Irma itu sebenarnya sudah mulai sih, sudah mulai agak menurun volumenya. Tetapi karena Irma buka komal, ada yang naik, akhirnya kan ada juga yang bertanya, ada juga yang nyinggung kan gitu. Lalu kemudian ketika Irma menyampaikan keluh kesahnya di dalam TikTok ini, kan banyak juga yang nge-record kan. Lalu ya di posting lah di ininya, di akunnya kan. Artinya eh, dia memposting itu sebenarnya niatnya baik supaya publik tahu ini loh Irma yang sebenarnya, bukan yang seperti yang kamu pikirkan. Ah itu tujuannya orang itu sebenarnya Irma. Karena yang diupload itu kan hal-hal yang positif kok. Ada beberapa akun yang lewat beranda saya itu saya tonton. Oh ini ternyata. Saya juga begitu kan. Awalnya saya nggak tahu apa-apa. Setelah saya simak itu, omongan Irma di VT orang lain itu, saya paham. Oh ternyata ini rupanya sebab musababnya kenapa Irma itu kok kayak kesel banget gitu ya. Kalau mungkin kalau di depan itu kayaknya udah dijambak itu rambutnya itu kalau kalau misalnya di depan Irma gitu kan. Gitu. Tapi Ya, saya yakin nih sebenarnya pelan-pelan sudah mulai sih, sudah mulai kalau Irma itu. Cuma karena disinggung lagi di komal begini, ya teringat lagi gitu. Itu kalau benar menurut benar. saya sih. Itu secara psikologi saya lihat ya, bukan saya paranormal ini bukan. Heeh, Yang udah saya lihat tenang. begitu. Sebenarnya Irma tuh dari pagi pun emang udah tenang, udah nggak mau mikirin itu lagi. Tapi ada aja gitu ya yang buat Irma inget lagi. Bahkan terus Irma tuh melihat videonya gitu yang dia upload itu, dia itu seakan kayak mendustakan Irma banget di situ. Jadi pas si cewek ini ibu-ibu di sana tuh mereka itu menghujat Irma, menista Irma, mencaci maki. Nah itu tuh nggak diuploadnya. Yang dia upload itu di saat Irma marahnya bang. Jadi di situ Iya. apa yang nggak makin gendak, ya kan? Jadi kalau dia itu videonya sampai FYP gitu ya, jadi orang itu bakal menilainya Irma yang kayak sewot gitu, sewot duluan, Irma yang ngegas duluan. Karena yang di awalnya itu di cuttingnya sama dia, dipotong. Jadi yang diupload itu di mana Irma yang marah gitu. Enggak bang? Nggak usah jauh-jauh. Ini pun kita lagi ngomong ini banyak record ini. Ya nggak apa-apa Iya lah. kan? Ki- Tapi Yang nggak penting, apa-apa kan. yang penting kita gini aja sih bang. Kalau Irma sih, orang ini mau record kita apa gitu ya. Yang penting saya tidak menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi saya itu yang merasa gundoknya itu sama orangnya. Tahu nggak bang? Sama orangnya. Mengapa mereka itu mempelajari ilmu hanya untuk menista orang, untuk memerangi orang. Sedangkan mereka itu kenapa tidak mempelajari ilmu di mana mereka itu harus merangkul orang yang sesama imannya, di mana yang imannya itu tengah goyang, yang seharusnya itu butuh bimbingan gitu tuh. Kenapa dia hanya sibuk menjelek-jelekan orang, sedangkan orang yang seimannya sama dia ini bakalan lari gitu, paham gak sih bang? Paham, saya ngerti. Ya, jadi ya tapi paling 1 bulan ke depan nggak lagi lah itu. Tapi ya kalau bisa memang ketika ada buka komal lebih baik hindari aja pembahasan itu gitu. Buka topik yang baru aja atau minimal Ini jangan ngomong sama Irma, ngomongnya tuh sama penonton nih, sama netizen-netizen ini nih, yang biasanya netizen ini, yang bawa-bawa dampaknya itu, yang memulai-mulai ini ya banyakannya netizen. Jadi Irma tuh kadang ke bawah, keinget lagi, ini netizen yang mengingatkan. ya memang netizen ini ya memang perlu juga memang apa ini apa perlu dikasih asupan gizi nih.
Ya memang ya namanya netizen itu nggak bisa dikendalikan, Irma. Jadi jari punya jari mereka ya ngetiknya ngetik suka-suka mereka kan gitu. Iya. Jadi ya, memang netizen itu perlu kita abaikan juga loh. Jangan terlalu ditanggapi semua. Kan ada juga itu. Ketika dia mungkin lagi santai, dilihatnya ada komal begini, ya tujuannya cuma manas-manasi gitu loh. Banyak karakter lah ya. Jadi karakter netizen itu banyak. Karena saya juga bagian dari para karakter netizen juga kan. Kadang kita juga biar manas-manasi ya kita bikin aja itu ketik-ketikan entah aneh-aneh gitu. Makanya jangan terlalu ini, jangan terlalu pusing gitu masalah itu. Masalah netizen itu. Gitu. Ya ini buktinya nih sampai ada yang nonton 200 orang nih. Artinya banyak yang banyak yang sayang dengan Irma sebenarnya. Artinya sayang itu dalam hal tanda kutip ya. Ada rasa sayang, ada rasa peduli sebenarnya Irma. Bahkan banyak juga yang yakin saya banyak yang mendoakan Irma gitu loh. Bagaimana supaya Irma itu jiwanya tenang, apalagi kalau Irma itu membuka hati untuk mengenal Yesus gitu kan. Saya juga melihat viti-viti Irma ada ayat-ayat firman Tuhan dikutip itu udah bagus gitu loh. Bayangkan coba saya baru ini ya Iya, masuk Irma di sini. sekarang kayak udah mempelajari sedikit-sedikit dari apa yang Irma baca gitu kan. Iya, itu. Saya perhatikan vitimu Irma, karena saya ini kan pengamat di bawah, pemerhati lah ya. Saya ikut gitu kan. Oh ini ada vitinya si Irma nih bagus nih. Sayang Kristen aja pun saya baca itu. Saya baca oh iya. Gitu. Jadi kalau yang sudah kemarin-kemarin itu abaikan saja lah. Lebih baik fokus sesuai dengan panggilan hatimu, sesuai dengan hati nuranimu gitu loh. Kalau sekarang sudah mulai belajar tentang di Bible, Tapi kalau dibilang netizen nih sayang sama Irma, apa? Dibilang sayang, mereka nggak sayang bang. Karena apa? Setiap dia menyuruh Irma nge-live. Kak Irma live dong, ya live dong. Bang Edis nggak nge-live nih, sepi nih. Tapi giliran Irma baru buka live nih ya bang ya. Irma, tunjuklah siapa yang pimpin doa. Udah Irma cepat pimpin doa. Suruh tutup live. Aku bingung sama netizen nih. Nyuruh Irma jangan nge-live. pengah. Giliran Irma udah live, ini suruh pimpin doanya, suruh udahan. Kita suruh tutup live nih. Gini, kalau netizen itu gini, netizen itu ya, netizen teman-teman di bawah, tolong di follow ya, wajah sumut ya, sama Irma, di tap-tap ya, gitu ya, follow ya wajah sumut ya. Kalau ingin tahu misalnya berita-berita tentang Sumatera Utara, follow wajah sumut ya. Nah begitu, gitu aja Irma, nggak usah dibaca-baca itu. Iya pasti mereka ini follow semua di follow-nya. Bang Do, makasih Bang Do. Udah berapa lama itu beli Bible-nya itu, yang di hadapanmu itu? Apa itu? Bebel. Itu Bible itu, udah lama? Dikasih, nggak beli. Oh, dikasih ya. Dikasih sama pendeta. Kan Irma kan ada jadwal ke gereja juga setiap jam 1 hari Minggu. Jadi Irma dikasih Aduh, Alkitab sama buku-buku bacaan. harusnya gratis itu dikasih. Kebetulan gerejanya sih nggak besar, gerejanya kecil. Nah kebetulan yang punya gereja itu temen Irma sendiri, omanya. Jadi nenek dia gitu yang punya. Neneknya ini ketua jemaatnya. Ketua jemaat kah? Ketua gerejanya itu. Tapi, belum begitu banyak jemaatnya. Iya, tapi belum pernah masuk gereja ya? Udah. Oh, udah ya? Udah. Jadi Setiap hari Minggu kan Irma ada konseling kan. iya. Tanya jawab, terus apa yang Irma mau tahu gitu. Ada pelajaran tentang sejarah-sejarahnya. Itulah yang Irma pelajari selama konseling nih udah 2 kali. 2 minggu. Udah nyoba belum makan B2? Belum ya? Nggak ada. Ih, jangan loh, nanti harganya mahal.
Orang Irma Ya belum kan? makan aja bang. Irma tuh belum makan, tapi udah banyak yang takut. Kata dia, Irma kamu jangan jadi murtad lah. Nanti kamu beli daging babi banyak. Katanya harga nanti naik semua. Kata dia. Banyak, banyak yang komen Irma, yang DM Irma Itu gitu. cuma bercanda Makanya, aja itu. iya, kamu jangan Bercanda. murtad Irma katanya. Nanti kalau pada murtad harga daging katanya, harga daging babi ini mahal katanya. Naik ini aja udah mahal tempat aku. Ada yang bilang, kamu nggak usah murtad katanya. Nanti saya susah katanya makan daging katanya. Ya bercanda, mereka bercanda, bercanda ini. Iya, iya. Tapi bagus juga kalau misalnya lagi apa masuk lagi aja ke roomnya Edis, nggak apa-apa itu sekali. Tapi Iya, susah Irma jauh memang. lebih tenang kalau di tempat Bang Edis kok. Memang Irma pun suka di tempatnya Bang Tapi Edis. iya, tapi memang susah karena banyak sekali yang mau masuk kan. Jadi antrinya itu sulit memang. Tapi bagus lah Irma, saya baru dengar tadi ternyata udah ini ya, udah mulai belajar ya, belajar aja terus. Intinya gini sih, tetap ikuti hati nuranimu ya. Itu intinya. Bukan karena si A, si B, si C, si X. Tetapi karena hati Karena nuranimu si panggilan. E. Ah, guys. Enggak loh, canda. Iya gitu loh. Saya karena gini loh, apa? Karena banyak yang agama dari sebelah pindah ke Kristen. Kalau saya banyak sekali saya menyimak kesaksian-kesaksian mereka, ada yang dikucilkan keluarganya lah, ada yang sampai nggak dianggap sebagai saudaranya lah, banyak sekali. Justru orang-orang yang bersaksi seperti itu, Irma, kami yang lahir sejak kecil dari Kristen, itu jadi penguat bagi kami loh sebenarnya, menguatkan iman kami sebenarnya. Bahkan saya pribadi mengatakan, saya nggak bisa seperti Anda gitu loh, luar biasa gitu loh. Yang murtad itu bukan bahasa murtad ya, agak ini ya, yang pindah jadi Kristen, banyak sekali kita tonton itu kesaksian. Kita ini yang udah dari lahir dari orok, justru kita ini dikuatkan dengan kesaksian itu loh. Makanya kami salut sebenarnya, jujur salut kita. Nah inilah seperti Irma kan harus menjadi bisa membuat kami itu salut dengan Irma gitu loh. Makanya belajar terus gitu kan, tetap belajar pelan-pelan gitu. Itu Irma, kami Kenapa ini udah jadi Irma tuh kayak pengen banget belajarin Alkitab ya, belajarin ya pokoknya kayak lebih mendalami di agama tuh karena Irma tahu kayak rasa sakit sama orang yang di sana yang ngakunya berilmu tapi tidak punya adab itu. Kayak Irma tuh berpikir ilmu yang mereka pelajari itu adalah ilmu nyata gitu. Mereka bisa mempelajari itu dengan membaca. Nah, kenapa saya tidak? Saya juga bisa gitu. Tapi saya tidak mau menjadikan diri saya seperti mereka. Apa yang ilmu saya pelajari, saya bukan untuk menyerang orang lain, tapi saya ingin memperbaiki mana yang benar-benar kayak benar untuk tujuan kita hidup gitu ya. Nah, itu yang akan Irma ikutin gitu. Itu yang bakal jadi apa sih kayak penuntun Irma untuk ke depan, bukan untuk mempelajari Alkitab, mempelajari Al-Quran, pelajari hadis-hadis lain, tapi untuk memerangi gitu. Nah Irma tuh kayak kecewanya di situ, kok orang itu mempelajari seperti ini hanya untuk memerangi itu untuk apa? Terus apa yang mereka dapatkan gitu? Apa gunanya? Apa untungnya gitu kalau Irma? Kan Irma tuh mau belajar gitu. ya memang satu hal lagi memang tidak hal mudah ya, bukan hal mudah memang Irma, yang tadinya dari sebelah terus pindah ke Kristen itu nggak langsung misalnya langsung kalau bahasa sekarang itu langsung gercep gitu, enggak, memang ini harus pelan-pelan ya, dia nggak bisa memang karena Iya, ya namanya juga sudah dari kecil di sana lalu kemudian pindah, ya memang tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu loh, meskipun kayak kami ini tidak pernah di posisi itu ya, karena kami dari orok udah jadi Kristen kan, jadi nggak pernah merasakan seperti teman-teman yang jadi Kristen gitu loh, yang tadinya dari sebelah gitu. Makanya kalau kami ini kan hanya bisa mendoakan yang seperti Irma ini. Kami hanya bisa mendoakan gitu loh. Kita doakan itu ya, karena kita kan punya apa namanya?
punya komunikasi khusus dengan Tuhan, pribadi kita masing-masing gitu loh. Punya hubungan khusus dengan Tuhan gitu. Jadi ya kita doakan, bukan hanya Irma, bahkan kayak apologet ini semua kita doakan sesuai dengan nama dia di TikTok, karena justru kayak seperti apologet inilah bisa kami yang dari jadi Kristen justru sangat menguatkan iman kami gitu loh, iman saya. Termasuk Irma ini sebenarnya walaupun masih baru itu menguatkan iman saya loh. Jangan salah Irma gitu. Bahkan di bawah ini pun juga sama. Ini bisa nih gitu kan. Apalagi di FYP di beranda saya kan lewat tuh akun Irma kan, karena saya follow memang. Lewat itu ada kutipan-kutipan firman Tuhan di sana. Itu kita baca loh Irma, kita baca, bahkan yang komen-komen itu kita baca. Itu menguatkan kami. Serius nih, beneran. Ini aja loh, kayak kebetulan kayak Irma tuh udah baca, tapi orang nih sebenarnya dia orang Kristen, tapi dia itu tidak paham dengan apa yang dia omong gitu, yang dia komenin itu sebenarnya salah. Cuma Irma tahu, dia membela Irma, tapi cara membela dia tuh salah, karena itu kan RT06 itu kan menghujat Irma dengan pakaian Irma yang seksi. Dia bilang eh, orang kayak gini kok ngaku Islam, katanya kan gitu. Kayak Irma nih nggak diakuin kalau Irma nih seorang Islam gitu ya. Terus si cowok ini si RT06 ini menghina Irma kan. Terus laki-laki Kristen ini sebenarnya dia membela Irma. Kata dia Tuhan Yesus tidak melihat pakaiannya gitu, tapi melihat hatinya. Sedangkan yang Irma baca dari Injil, yang Irma udah baca nih, sebenarnya salah kalau Tuhan Yesus hanya melihat manusia itu dari hatinya, tapi tidak pakaiannya. Sebenarnya dalam Injil itu dijelaskan bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk menjadi perempuan yang benar-benar sopan, yang benar-benar berpakaian baik gitu, berdandan dibolehkan gitu, berdandan. Nah, jadi kalau dia bilang Tuhan Yesus tidak melihat manusia itu dari pakaiannya, itu salah Bang. Apalagi posisinya itu katanya kan pas ke gereja itu kan di dalam kitab yang Irma baca, di mana kita itu mau sembahyang atau kita itu mau beribadah, itu kan dianjurkan kita itu memakai pakaian yang pantas, yang sopan gitu kan. Terus Iya. dibolehkan juga kita itu berdandan yang sederhana gitu, tidak mesti yang mahal-mahal. Itu kan Yesus yang berkata gitu, Tuhan Yesus yang berkata, tapi dia itu membela Irma, katanya tidak apa-apa mau berpakaian seksi pun di saat ibadah. Nah, itu kan salah Bang. Kita harus benarkan, walaupun dia seorang Kristen, tapi dia salah, dan dia membenarkan pakaian Irma yang salah. Itu kita harus tunjukkan juga ke dia kalau dia itu salah gitu. Kalau Irma ini salah, saya tahu kamu membela saya, tapi kamu arahkan saya itu yang benar gitu. Jangan membenarkan apa yang saya lakukan salah, kamu benarkan. Sekalipun kita udah seiman, apa yang Irma lakuin salah nih, kamu jangan benarkan gitu. Tapi kamu harus tuntun saya, iya Irma gitu, pakaian seperti ini gitu kan lebih baik. Dan kalau kamu berpakaian sopan pun tidak ada ruginya untuk kamu, gitu kan. Irma pun ya mikir. Ya, jadi itu benar memang, karena kalau mengenai pakaian ya memang yang sopan, pantas, ya sederhana, udah cukup gitu. Nggak perlu kita Iya, terus bermewah-mewah kan si gitu kan. cowok ini kan membelain Irma. Katanya banyak orang-orang Kristen tuh yang sembahyang itu masih pakai baju seksi kan. Irma kan di situ kan pakai baju cuma satu tali. Ya nggak pantas juga kan Irma mau bertemu sama Tuhan, mau pakaian kayak gitu kan. Itu kan salah memang. Betul. Irma kan salah, Irma aku ya emang salah. Karena memang Irma pun nggak pernah kayak di tempat ibadah Irma menggunakan pakaian seperti itu, ataupun Irma keluar dengan teman, keluar dengan laki-laki menggunakan pakaian seperti itu kan enggak. Itu kan posisinya saya di rumah, saya di kamar, tidak ada siapapun kan. Jadi saya menggunakan pakaian seperti itu, dan dia membenarkan saya, membela saya, katanya diperbolehkan, kata dia. Nah itu kan salah. Kalau salah nih ya nggak apa-apa, Irma tuh dikoreksi aja. Kalau salah ya memang salah, jangan dibenarkan demi membela saya, nggak usah. Irma nggak usah dibela kalau itu salah. Kalau salah ya memang harus disalahkan. Iya, betul. Saya setuju sangat ya, atau sangat setuju ya, karena
intinya sih gini, eh, tetap belajar lagi, dan belajar lagi ya. Tetap supaya apa? Supaya eh, semakin hari semakin kuat ya, semakin bertumbuh gitu. Karena apa? Karena ya jangankan Irma, yang kita ini aja yang dari Orok masih butuh belajar gitu. Masih banyak belajar tentang bagaimana tentang iman saya gitu kan. Itu. Tetap semangat lah intinya Irma ya. Tetap semangat, jangan pernah gentar kalau masalah ada hujatan-hujatan mungkin ke DM-mu atau WhatsApp-mu atau apapun itu. Saya kira yang nggak baik itu lebih baik abaikan saja. Nggak perlu dibalas lah. Misalnya ada yang menghujat begini, begini. Kalau saran saya, lebih baik itu jangan dibalas, abaikan saja. Bila perlu langsung hapus gitu. Supaya ketika nanti buka ini masih ada di situ ya. Jadi mendingan dihapus gitu. Kalau hujatan-hujatan itu. Karena gini, karena kalau semakin kita tanggapi, ya kita kan semakin terpancing juga nanti. Karena kadang-kala kan daging kita ini lemah gitu kan. Iya. Makanya lebih baik kalau ada DM misalnya sekiranya ada nada-nada menghujat, lebih baik nggak usah dibalas, hapus aja gitu. Supaya nggak dilihat lagi gitu. Caranya sih begitu kalau menurut saya. Karena gini, saya pun sama gitu ya. Kadang ketika saya upload sesuatu nih tentang suatu peristiwa, mungkin dari pihak yang kita upload ini kan nggak setuju kan dengan yang kita upload, bahkan sampai FYP gitu kan, viral kemana-mana gitu kan. Banyak yang inbox saya gitu. Nah ketika saya baca ada bahasa-bahasa yang tidak elok, maka itu saya hapus. Karena kenapa? Saya nggak mau gara-gara DM orang meracuni pikiran saya gitu loh. Kita jangan mau. Gara-gara tappingan orang yang notabene-nya kita nggak kenal sama sekali. Tapi dengan kata-kata dia kan bisa meracuni hati kita itu Irma. Betul, Iya kan? betul. Lebih baik dihapus gitu. Supaya nggak kita lihat lagi di saat inbox itu kita buka gitu. Itu sih saran aku sih. Iya, betul. Gitu. Karena Jangan dibalas, nanti kalau dibalas, iya, kosong kalau lagi ya. dibalas tuh iya bener-bener Bang, kayak kita tuh buang-buang tenaga aja untuk menjelaskan ke orang yang nggak penting kayak gitu kan. Paham Irma, paham. Iya, gitu aja. Kalau Aku typing yang dubbing ya? bagus misalnya apa kabar Irma? Ya itu gitu aja. Iya, Masalah gitu. aku dubbing ya? Iya, doubling. Enggak kok Bang. Coba lanjut Nabirong. Nanti bosan yang di bawah ini. Wajah sumut ngomong mulu gitu pikirnya nanti. Doubling nggak? Bosan yang di bawah. Tadi Udah, aja Irma aman. pun sama kok. Irma pun Gitu pikirnya. netizen nih emang aneh-aneh. Dari tadi pun bilang, aman. Irma kamu diamlah dulu katanya. Nah Birong kasih ngomong. Sebentar, aku turun dulu ya, turun. Irma pun sama. Ada yang nanya nih, Bang Wajah Sumut, musim durian nggak di Medan? Musim, banyak durian. Datang aja, banyak bawa duit. Nah itu intinya. Jauh Bang kalau dari ini ya, dari Jakarta ke Medan itu. Ya kalau naik pesawat 2,5 jam. Berapa jam? 2,5 jam kalau naik pesawat. Setengah jam. Iya, hampir Jauh berarti 2,5 lah. jauh. Lebih jauh ke Medan ya daripada ke Batam. Ke Batam itu 1 jam 45 menit aja ya. Iya memang lebih dekat ke Batam. Tapi jauh dari Jakarta ke Medan ya, ke Kuala Namu. Jauh ya. Ya kalau ada teman di Sumut, ada waktu senggang ya main aja sesekali datang ke Danau Toba, ya kan? Nanti sama calon Irma belum pulang dia. Guys, Iya, belum pulang, nunggu dia pulang dulu menjemput, terus kita baru deh ke Danau Toba. Apa guys? Mulai nih nonton nih iri, mulai dia mah iri. Bang Wajah Semut, bisa mimpin Ya. doa. Kita udahin. Oh ada Bisa. Bang Nabirong nih yang pimpin doa nih, Bang Nabirong. ya udah Nabirong aja. Nabirong itu kan udah lebih ini. Gak apa-apa, jangan melarikan diri kalau suruh doa giliran makan nomor 1. Udahlah, Nabirong lah. Kan kita sama-sama tahu lah, ya kan? Enggak, ya, saya mau tambahkan tadi yang Irma. Ada orang bilang seperti itu, Oke, artinya oke. tidak melihat
tidak melihat tidak melihat pakaian, maksudnya begini, Ir. Memang Tuhan itu melihat ketulusan hati dan hati kita seperti apa kepada Dia. Yang artinya tidak melihat pakaian itu adalah tidak melihat bagaimana bagusnya pakaianmu, bagaimana indahnya pakaianmu. Sesederhana apapun yang kamu punya, Tuhan tidak melihat itu. Itu artinya. Bukan artinya kita boleh berpakaian tidak sopan. Dari segi kelayakan dan kepatutan pun sepertinya tidak patut kita untuk menghadap Tuhan itu dengan pakaian yang asal-asalan gitu ya, apalagi Iya. pakaian yang kurang pantas. Itu betul yang Irma bilang gitu. Tetapi kalau kita mau paham yang dia maksud, mungkin ya adalah kerapihan, ya harus rapi walaupun memang tidak mahal, walaupun tidak sebagus dan seindah yang orang lain punya. Tuhan tidak Iya. melihat itu, tidak Irma karena paham mahalnya masalah hati gitu. nih, masalah hati memang Tuhan tuh memandang kita tuh dari iman dan takwa aja ya. Irma tahu masalah itu. Cuma dia ini Ya. Bang, dia ini berkomentar bahwa banyak yang beribadah masih menggunakan koteka. Abang tahu kan koteka? Kayak Oh, itu itu. kan karena Nah, itu memang tuh saat keadaan di mereka ibadah, itu itu. tuh ya itu kan saat ibadah. Nah, di situ Irma tuh menjelaskan kalau sebenarnya firman Yesus tuh berfirman, kalau kita beribadah kayak kita tuh menyesuaikan dengan berpakaian yang sopan, berdandan dengan berpakaian yang sopan, tidak menampakkan kita banyak perhiasan, banyak berlian. Itu Irma tahu. Cuma dia ini kan kayak salah kan, udah salah dia. Kalau dia tuh katanya Tuhan itu tidak melihat pakaian, sedangkan banyak katanya yang di tempat saya katanya yang beribadah masih menggunakan koteka kata dia Bang. Nah itu kan koteka tuh kayak udah nggak pantas kan, ya enggak? Kan mungkin ada dari adat mungkin entah itu dari ini, Iya, namun iya. kurang memahami Artinya begini hal kan, itu. kalau dibilang begini, Ir. Masih ada orang pakai koteka, iya. Kalau dia di mana? Karena pakaian koteka itu adalah salah satu penutup atau untuk rasa sopan di dalam kondisi mereka. Tetapi gampangnya begini, ketika mereka memakai hanya jerami-jerami, ya kita bilang kotekanya mungkin sudah tertutup gitu ya, dan tidak pakai baju atas, menurut adat atau kondisi keadaan mereka, memang itu sudah termasuk yang bagus dan sopan. Tetapi kalau itu digunakan di kota besar atau kota yang lebih maju, saya rasa itu tidak pantas. Iya. Iya, jadi melihat kondisi dan situasi di mana kita berada kan harusnya seperti itu. Ya. Iya. Nah, jadi supaya tetap ini Irma juga nggak apa-apa gitu. Tapi dari tadi gini, ada teman-teman itu pesen gini, Bang tolong bacakan kasih Irma dong Markus 13 ayat 13 katanya. Ada nggak di situ, Ir? Itu kan ada Alkitab. Boleh, tapi ini bahasa Inggris mungkin kurang paham. Boleh Irma buka dari Google pun. Iya. Markus 13 ayat 13 gitu kan. Nah, itu teman-teman tadi bilang, nanti Irma catat aja, nanti Irma bisa baca kalau gitu ya. Kalau kita baca sih bisa juga. Gitu ya, Markus 13 ayat 13 itu. Tapi nanti tetap Irma baca juga. Oh, ini ya. Irma sebenarnya udah baca bagian ini. Cuma kadang Irma pikirannya masih penuh ya. Iya. Jadi Nggak apa-apa. Itu hanya mengingatkan saja. Tapi Irma udah baca gitu. Ya, teman-teman mengingatkan itu untuk sebagai menguatkan Irma ketika banyak orang-orang yang mulai membenci, menyerang ya. Karena kamu akan dibenci karena namaku. Netizen nih emang belum puas aja kalau belum dibacakan. Oke. Markus 13 ayat 13 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, kamu akan dibenci orang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Dah, sah. Saya? Sah. Iya. Dengan hati. Iya guys, ini Irma baca dengan hati. Tapi kalian suruh baca sekarang, oke? Irma baca sekarang ya, biar kalian juga sama-sama mendengar. Kita menguatkan satu sama lain ya dah. Nah, sekarang udah sah kan? Sah. Iya sah lah.
Oke, Bang Nabirong, udah jam 1 ya, Irma butuh istirahat Tutuplah, juga. tutup. Mungkin Mm. kita akhiri live-nya. Ya, Bang Nabirong tutup dengan doa, sedikit doa ya. Karena Oke. orang-orang netizen nih kayak belum puas gitu kalau belum ada doa, belum ada keselamatan gitu. Kayak mereka ini dari tempat Irma nih memang bisa berdoa bersama. Mungkin kan kalau mereka sendiri, Irma nggak nge-live nih, mereka nggak berdoa, Bang. Tahu nggak? Mereka nggak berdoa, tidur aja mereka ini, netizen-netizen ini. Makanya di sini tuh mereka ngajak berdoa bersama. Karena di sini mereka bisa berdoa sama-sama. Karena kalau Irma nggak nge-live, nggak berdoa, mereka nggak bakalan berdoa, Bang. Langsung tidur itu. Iya. Jadi, Bang Birong, tolong memimpin doa untuk kita semua yang ada di sini, gitu ya. Oke, teman-teman, oke. kita berdoa. Ya, teman-teman ya, sama-sama ya kita berdoa di bawah. Yang di bawah kalian berdoa juga. Jangan kalian nontonin malah ketak-ketik di situ. Ya kan? Kalau orang berdoa kalian ngetik. Lipat tangan, diam semuanya. Oke, kita berdoa ya. Oke. Ya, Bang Terima Wajah kasih Sumut, Bang Wajah Sumut juga udah nggak ada yang di ini kan? Kita bisa doa Ya. sama-sama. Ya, lanjut. Oke. Ya, kita mulai doa ya. Oke. Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas pertemuan kami hari ini, ngobrol-ngobrol Tuhan untuk saling menguatkan, untuk berbagi perasaan Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang dialami saudari kami ini bisa Engkau berikan Tuhan kekuatan. Bisa Tuhan Engkau berikan rasa untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyembuhkan luka di dalam hatinya Tuhan. Kami percaya itu. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan dia Tuhan kekuatan untuk mengampuni siapapun orang-orang yang menyakiti hatinya. Hanya itu Tuhan yang kami minta Tuhan padamu Tuhan, berikan pengampunan dan agar supaya kasih yang ada di dalam dirinya itu bisa terpancar Tuhan. Tuhan, kami masih banyak kegiatan dan kami sudah lelah Tuhan dengan kegiatan kami hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua perlindungan-Mu hari ini Tuhan, dan berkat-berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami mengucap syukur sebelum kami tidur, dan besok pagi Tuhan kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu masih berada di atas kami Tuhan. Kami ingin Tuhan saudari dan saudara kami yang di bawah juga Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Engkau, mendapatkan semua apa yang mereka inginkan Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menjagai kami malam ini, untuk kami bisa beristirahat dengan penuh, beristirahat dengan tenang Tuhan, dengan hati yang sukacita, dan hingga kami besok bangun dengan penuh sukacita juga Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya hidup kami serahkan semua Tuhan, istirahat kami dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kayak Tetap Bang kuat Wajah ya, Ir ya. Sumut, Bang Nabirong, Irma Ya. pamit ya, Ya. semuanya. Ya. Bye-bye, sama-sama. salam, selamat Ya, malam. Salam. Nah, begitulah diskusi Irma dengan suporternya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silahkan komentar di bawah, bagikan ke rekan-rekan Anda, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih.